Tamu khusus yang pernah ketemu di Mekah tahun 24 ya. Jadi ketika menunggu mau naik pergi itu, saya ini sama Pak Kiai Tantowi ini agak-agak, yaitu melihat saya ini, saya melihat dengan ini wajahnya familiar gitu, itu masih ingat saya gitu kan. Sekarang ketemu di sini, alhamdulillah. Dan semua hadirin, baik selaku pengurus Idaro Aliyah atau sebagai tuan rumah, semua panjenengan yang bersama Allah hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari ini kita bisa menjalankan wajah untuk tujuannya mengurai sesuai dengan apa yang Gubernur Kiai Haji. Dan beberapa bulan kemarin saya ketika acara di Ngawi ini panjenengan pun ketemu dengan bertiga, ya salah satunya Novekan Bibun Laporan Kolowaru. Alhamdulillah melihat rohnya ini sepuh, tapi yang muda-muda ini wajib meniru rohnya ini, masih semangat untuk tetap berharokah dalam jadwal di naungan PBNU. Alhamdulillah. Jadwal kita ini organisasi yang mungkin bisa dikatakan organisasi teraneh di dunia, karena di mana-mana itu pengurus ormas itu bisa memasukkan dan mengeluarkan anggota, tapi di jadwal ini pengurus tidak ada klausul ADART yang bisa memecat anggota dari Thariqah, apalagi Thariqah Mu'tabarah. Yang menguasai anggota itu adalah para mursyid muqaddamnya. Jadi kita ini khidmah di jadwal ini harus bisa menempatkan diri, karena hak vetonya itu di mursyid dan muqaddam. Jadi kita ini monggo bersama-sama untuk memasyarakatkan Thariqah, memperkenalkan masyarakat dengan kaifiah Thariqah. Jadi kalau Thariqah ini mau dibesarkan, ya harus tidak boleh keluar dari jalur Thariqahan. Akhlaknya akhlak Thariqah. Untuk itu Pak Kiai juga tadi menginginkan supaya Thariqah ini sudah umum mulai gitu ya, harus kelihatan kalau Thariqah ini adalah hak. Kalau hak ini perlu diartikan, dirizalkan. Jadi al-haq bila rizal, ada yang mengatakan saya libuhul badil binito, ada kot yang libuhul badil binito, ada yang libuhul badil binito. Jadi bisa mengkhawatirkan untuk dikalahkan barang-barang batil itu. Untuk itu saya sangat setuju di Korwil Jawa Timur ini mengadakan ijtima yang intinya bagaimana kita ini bisa digerakkan dan rohnya ini dikuatkan untuk bersama-sama kita memajukan segmen yang kita cintai ini ke depan.
Untuk itu saya yakin apa yang kita inginkan ini akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kalau di Idarul Aliyah sebetulnya ini jadwalnya sudah tidak ada jadwal mana yang kosong, itu tidak ada. Jadi kami yang di Idarul Aliyah ini baru saja mengadakan pelantikan di Lampung yang alhamdulillah mungkin ini bisa untuk percontohan. Idarul Wusta dengan semua Idarul Sophiah kota dan kabupaten ini bersama-sama jadi satu. Alhamdulillah kita bertiga, dan Bais saja yang ma'dzur, kita bertiga bisa dapat datang dan melaksanakan pelantikan. Kalau bisa semua Idarul Wusta di Indonesia seperti itu, alhamdulillah, alangkah indahnya. Dengan kumpulnya saja ini sudah menyatakan, sudah jadi teladan kalau Idarul Wusta dengan Sophiahnya adalah kompak, tidak ada syak-syakan. Itu mungkin yang kita harapkan. Tapi baru kali ini dan kemarin ada santri yang dari Jambi ketemu saya, dia juga pengurus Idarul Wusta Jambi. Ini saya harapkan Jambi itu bisa seperti Lampung, jadi Idarul Wusta pelantikan bersama semua Idarul Sophiah. Dan kami berempat pernah di Malaysia mendatangi undangan oleh di sana, dan di sana ingin seperti di Indonesia atau Jerman. Dan kita berempat berembuk rencana itu tanggal 23 bulan ini mengadakan pertemuan di Sidoarjo. Rencananya begitu itu. Tapi karena kesibukan jadi belum bisa diharapkan, dan alhamdulillah sebelum itu di sini sudah ada kegiatan, dan insya Allah untuk ke depan mari kita bersama-sama. Korwil Jawa Timur ini mungkin mendahului dengan korwil yang lain, sehingga yang tadi bisa memicu yang lain untuk tetap bergerak. Semua thariqah mu'tabarah yang ada di Indonesia ini kumpulkan, dijadikan satu di Jatman ini merupakan fadilah yang sangat besar, sehingga kita ini tidak usah merasa salah satu thariqah ini merasa lebih baik dengan yang lain. Sanatnya juga jadi satu dari Rasulullah Muhammad SAW, dan ada yang minus satu itu thariqah yang makruhiyah, artinya setelah bid'ah tidak pernah dijalankannya, itu satu thariqah. Kalau semuanya baik, bagus, asal dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita terima dari para mursyid kita. Itulah kegiatan thariqah. Dan memang para mursyid kita ini mengajarkan kita untuk kita tetap mengamalkan, dan juga kita harus tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang kegiatan itu baik kegiatan harian seperti kita khidmah di pesantren, madrasah dan seterusnya. Untuk kegiatan thariqah secara pribadi sesuai dengan thariqahnya itu memang diberikan penuh kepada para mursyid, kepada muqaddam atau kepada para khalifah dan badalnya. Jadi selagi thariqah itu melaksanakan apa yang jadi tuntunannya, ini
kita memberikan apresiasi sebaik-baiknya dan melindungi zawiyah-zawiyah yang jelas tidak melanggar etika Thariqah ini. Harus mereka merasa aman, nyaman berthariqah. Kita ini perlu merapikan kalau ada zawiyah-zawiyah thariqah yang dipimpin oleh orang yang mengaku berhak memimpin, tapi kenyataannya sanadnya adalah mungkar. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dan bagaimana jalan terbaiknya. Nah, ini yang sangat harus kita utamakan. Semua hadirin rahimakumullah, saya sangat setuju sekali kalau di majelis ini akan kita bicarakan ganjalan-ganjalan yang ada, dan mungkin ini nanti bisa disampaikan karena saya berdua ini tidak diberi mandat untuk mengambil keputusan, tapi untuk mendengar dan mencatat, sehingga nanti kita berdua ini melaporkan pada Profesor Ali dan Mudir Ali. Untuk itu yang bisa saya sampaikan di forum yang terhormat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma